Bismillahirrahmanirrahim. Faqala moko dawuh limaring ingsun sapa batu ahli setengahe keluarga ningsun. Hmm? 21. Kok 21? Kan bilang aja lah. Biar yang nomor 23 Sa. Hmm. 21. Hah? Itu dah. Itu tapi itu kita itu itu satu kalau gak dia, kan kalau gak dia. Tiba dua. Lah iya kan iku kan Pak ikan maca ya ta? Lah iya kan pada maca ikan iku. Ya orang kosong nenek. Konten punya. Ya kita. Pakola moko ngucap limaring ingsun sapa batu ahli setengah keluarga ningsun. Lau ista'danta lamunon jaluk idin sira Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam imra'atika ing dalam bojo wadonira. Faqad adzina moko teman-teman aweh idin sapa Rasulullah li imratihi lali bin Umayyah maring bojo wadone Hilal bin Umayyah. Antah damahu ing ento ngladeni sapa imro'ah hu ing Hilal. Fakultu moko ngucap sapa ingsun la astadzinu ora aweh idin sapa ingsun biha ing dalam imro'ati Hilal la astadzinu ora jaluk idin ya la astadzinu ora jaluk idin sapa ingsun biha ing dalam imro'ati Hilal Rasulullah ing utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuderini lan ora meruhaken wamalan barang ya wamalan barang yudrini kang meruhaken apa ma ing ingsun madza apa suci-suci yaqulu ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dzantuhu nalika njaluk idin ingsun hu ing Kanjeng Nabi fiha ing dalam imro'ah. Artinya Ka'ab mengatakan, Ka'ab
Ini yang menceritakan yang bilang jika sebagian keluargaku, sebagian keluarga Kaab itu mengatakan kepada Kaab, apabila kamu minta izin kepada Rasulullah mengenai istri kamu yang kamu kembalikan ke rumahmu itu, maka Rasulullah pasti memberikan izin. Seperti istrinya Hilal diberi izin oleh Rasulullah untuk tetap berkumpul melayani suaminya Hilal, karena Hilal itu sudah tua dan lemah, tidak ada yang melayani, tidak ada yang memberikan bantuan, tidak ada yang memberikan makan, tidak ada yang memberikan minum dan sebagainya. Pasti umpamanya kamu minta izin dengan istri kamu yang mau kamu kembalikan itu tetap berkumpul bersama kamu. Pasti Rasulullah memberikan izin, seperti Rasul memberikan izin istrinya Hilal, sampai antara Hilal dan istrinya tidak dipisahkan oleh Rasulullah. Karena alasan apa? Karena alasan Hilal suaminya ini sudah tua. Ya oleh dengan syarat, tapi jangan sampai berkumpul sebagaimana pasangan suami istri. Katanya Imro'ah, Hilal suamiku sudah enggak bisa ngapa-ngapain, sudah enggak gerak Rasulullah, sudah tua wes. Nah, akhirnya Rasulullah ya wes. Kemudian ketika ditawari ada masukan dari keluarganya Ka'ab untuk meminta izin kepada Rasulullah biar istrinya itu tetap melayani, ya memasak, ya dan sebagainya, mencuci pakaian dan seterusnya. Kemudian si Ka'ab berkata, la astadzinu biha Rasulullah, saya tidak akan minta izin tentang istriku pada Rasulullah. Dan apa yang aku tahu tentang jawaban yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika saya minta izin kepada Rasulullah tentang istrinya, tentang istri Ka'ab. Wa ana liutai suniku rajulun wong enom sabun kang wa ana liutai suniku rajulun wong lanang sabun kang enom. Ya kalau istrinya Hilal itu pantas Rasulullah mengizini tetap kumpul, kan Hilal sudah tua. Sementara saya muda, nekatun tetap kumpul, ya apa yang terjadi itu yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah. Saya kan masih muda, dan gerakan kan masih tetap kuat di waktu malam. Sementara Hilal sudah tua, nggak bisa gerak apa-apa, karena sudah tua. Ya, enggak lah. Ya, pasti Rasulullah enggak memberikan izin. Jadi menyadari bahwasanya tujuan Rasulullah supaya Ka'ab ini dipisah harus bisa, sementara sampai turunnya ketentuan Allah mengenai nasib si Ka'ab ini. Kemudian ada dua orang lagi yang suruh bisa, yaitu diantaranya Hilal harus bisa kepada istrinya. Cuman istrinya pintar, ya. Nggak mau jauh dari suaminya karena sudah tua. Lalu meminta izin untuk tetap bersama di satu rumah. Kemudian keluarga si Ka'ab ini mendengar cerita bahwa istrinya Hilal minta izin dan kemudian Rasulullah memberikan izin. Lalu dimasukkanlah atau diberi masukan kepada Ka'ab untuk melakukan hal yang sama, ya, minta izin kepada Rasulullah mengenai istrinya dengan alasan yang sama, tetap melayani dia, melayani si Ka'ab itu. Namun Ka'ab gak mau, karena saya masih muda, sementara Hilal itu sudah tua. Tentunya Rasulullah gak memberikan izin. Pala bistu mongko menang sapa insun bitalika kelawan mengkono.
jaluk izin. Asyara layalin ing 10 bulan. Ya, bidzalika kelan mengkono pisah ya. Palabistu moko meneng sapa ingsun bidzalika kelan mengkono pisah asyara layalin ing 10 pira-pira bulan. Nah, dari perpisahannya kepada istrinya, artinya istrinya bukan dipisah, bukan dicerai, tapi dikembalikan sementara ke rumah keluarganya, hidup sendiri-sendiri dulu. Ini adalah perintah Rasulullah ketika Rasulullah mengutus utusan untuk disampaikan kepada Ka'ab bahwasanya Ka'ab dan juga dialami temannya itu Hilal untuk memisahkan dari istrinya. Dan itu sudah dilakukan oleh Ka'ab sendirian, juga istrinya berada di orang tuanya sendirian sana, jadi pisahlah hidup tidak bareng, itu memisah itu selama 10 malam. Jadi 10 malam Ka'ab sudah tidur sendirian ya. Ya, sementara istrinya juga tidur sendirian di rumah orang tuanya. Itu berlangsung sudah 10 hari 10 malam. Pakamula moko sempurna moko sempurna lana kadue kita. Jadi lana itu kedua kita, Ka'ab kita itu berarti ya Ka'ab dan 2 orang yang termasuk Hilal itu ya. Kita berarti 3 orang. Ya, kita berarti Ka'ab dan Hilal itu. Pakamula moko sempurna lana kadue kita apa khamsunan 50 apa nilai latan benine min ini nuhiya saking nalika dicegah apa angkala mina saking guneman kita guneman ingsun. Suma salaitu nulis sholat sopa ingsun sholat al-fajri ing sholat subuh sopa khamsina sopa khamsina ono ing waktu subuhe 50 lailatan apane lailatan wengi. Ala dari baitin ing atase kekeri umah mimbuyutina sang pira-pira umah ingsun dari baitin sang ing ala dari baitin ing atase kekeri umah mimbuyutina saking pira-pira umah ingsun. Bapaina moko antarane waktu siji ana utahe ingsun iku jali sun wong kang longgo alal hali ngatasi netepi tingkah alati yo hal ya tingkah zakaro kang nuturaken sapa Allah taala Gusti Allah taala ana saking ingsun saking kita Ka'ab lan Hilal Kodoko teman-teman serupa ala yang ate ingsun apa nafsi awak ingsun Kodoko lan rupa ala yang ate ingsun apa al-ardu bumi bima kelawan barang bima sebab barang bima kelawan barang rahabat kang jembar apa ardu yes. Jadi perpisahan Ka'ab dengan istrinya itu sudah dilalui selama 10 malam. Jadi sudah melampaui, sudah persis 50 malam.
dari waktu Rasulullah melarang ya untuk tidak berbicara kepada Ka'ab, untuk tidak berbicara kepada kaum muslimin atau sebaliknya kaum muslimin untuk tidak berbicara kepada Ka'ab dan juga Hilal. Kemudian di malam yang ke-50 itu kata Ka'ab, kemudian saya sholat subuh malam yang 50. Nah, dan di samping rumah, ya, di sekitar rumah Ka'ab itu sendiri atau rumahnya Hilal juga, ya mungkin sama yang dilakukan setelah sholat subuh. Kemudian di Ka'ab ini ya jalan pagi lah istilah cari udara seger setelah subuh di emperan rumah. Ya. Setelah sholat subuh biasanya kan cari udara segar di luaran. Nah, pada waktu itu, di saat saya berada di luar rumah, cari udara segar setelah sholat subuh, dan saya di sana duduk, ya, duduk di tempat yang biasa saya, di keadaan yang tetap, keadaan yang masih belum berubah, ya keadaan masih belum diajak ngomong. Setelah sholat subuh pada hari yang terakhir itu tetap nggak ada yang mau ngomong. Rasulullah nggak ngomong, sebagaimana biasa lah. Tingkah yang seperti biasa. Habis sholat ya udah nggak ada yang ngomong ya. Habis sholat ya udah pulang sendiri. Ya, semuanya kayak membisu. Mulai Rasulullah sampai sahabat-sahabat yang lain yang sholat jamaah di situ ya sebagaimana kayaknya membisu tidak mau ngomong sama Kak. Eh, akhirnya dalam hati Kaab itu ya udah rupak wes. Ya, hatiku sudah menjadi rupak ini. Ya, bumi yang luas ini kayak sempit, mau ke sana repot kemana, mau ke sana repot kemana, luasnya bumi seakan-akan sempit, nggak ada tujuan, mau ke barat tujuan kemana, seakan-akan ya salah, nggak ada tujuan. Jadi bumi yang sebegitu luasnya ini disebabkan karena perasaan hatinya itu sangat susah luar biasa. Sedih sampai 50 hari tetap nggak ada berita, nggak ada kejelasan. Rasulullah dan sahabat tetap nggak mau nyapa, nggak disapa orang. Sementara istrinya sampai malam ke-10 itu masih berada di orang tuanya. Mungkin berpikir istriku lagi ngapain sekarang? Apakah dia tahu? Apakah dia merasakan si suaminya yang sekarang ini duduk di sekitar rumah sampai sholat subuh? Apakah merasakan perasaan apa-apa? Wajah sudah karu-karuan, sudah karu-karuan perasaan si Kaab ini. Sambil duduk termenung ya, mungkin memandang perkara yang tidak jelas wis. Pandangan kosong. Sami itu kerungu sapa ingsun. Nah, ini mulai ada kejelasan di hari yang ke-50 di malam sudah melalui malam yang ke-50. Jadi sholat subuh itu adalah malam yang terakhir, malam yang ke-50. Sami itu krungu sapa ingsun sauta sariyahin ing suarane wong kang jerit-jerit. Nah, kata Kaab, ketika saya duduk di sekitar rumahku setelah sholat subuh, lalu aku dengar suara bengok-bengok, suara dari kejauhan. Aupa, aupa kang munggah, opo saut, opo swara ala salin ing ngatasi gunung. Maka dari samping rumahnya duduk sendirian dengan perasaan yang gak karu-karuan, memikirkan macam-macam. Kemudian si Kaab mendengarkan suara yang sumber suara itu dari
dari dataran tinggi, dari gumuk lah. Ya, suara itu sumbernya dari atas, dari gumuk. Karena kan daerah Mekah itu kan berada di pegunungan sampai sekarang. Terdengar suara. Yang bunyinya suara itu yakulu ngucap sopo sorikhin. Ya, suara itu mengatakan ya ala saudi kelan luwih luhuri suarane sorih. Ya ala saudi kelawan luwih luhuri suarane sorih. Jadi orang yang menjerit, bukan menjerit nangis, tapi bengong-bengong mengatakan sesuatu dengan suara yang sangat kencang. Sumber suara itu di atas dan itu didengarkan dari bawah oleh Kahab. Waktu Kahab berada di samping rumahnya duduk menyendiri. Kemudian ada suara dari atas mengatakan, ya Ka'bu bin Malik, he Ka'ab bin Malik, ya, itu bunyi suara. Absir bunga maka ada berita di malam yang terakhir setelah sholat subuh itu. Paham ya ceritanya ya? Setelah sholat subuh, selesai duduk sendiri di samping rumahnya dalam keadaan perasaan yang gak karu-karuan. Kemudian terdengarlah suara keras, sumber suara dari atas gumuk. Berbunyi ya Ka'bu Malik, hei Ka'ab bin Malik, absir bunga wasiro. Dan ini berita, hei Ka'ab, berbahagialah kamu.